Senang sekali kita kembali berjumpa di kesempatan video kali ini, sahabat Ruang Isu. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam sebuah pemberitaan nasional, saya lihat dan temui Najwa Shihab bantah Caimin. Dalam pernyataan tersebut muncul di dalam benak saya, kenapa sampai harus terjadi perbantahan? Apa yang melatar belakangi sehingga perbantahan itu muncul? Apa yang sebenarnya disampaikan oleh Caimin sehingga menimbulkan perbantahan yang disampaikan oleh Najwa Shihab? Muatan dari bantahan tersebut, Najwa Shihab menyampaikan bahwa saya tidak akan terlibat sebagai bagian dari tim sukses. Kenapa pernyataan itu begitu tegas dan lugas sekali di dalam menjawab permintaan atau pernyataan yang disampaikan oleh Caimin? Jadi bakal calon wakil presiden sekaligus ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa tersebut, Abdul Muhaimin Iskandar, menyebut nama jurnalis senior Najwa Shihab sebagai salah satu figur yang dipertimbangkan sebagai ketua tim nasional pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Meski begitu, Caimin menyebut bahwa nama itu masih bersifat tentatif. Dia juga mengaku masih banyak nama yang dipertimbangkan sebagai bagian ketua Timnas Pemenangan Amin di Pilpres 2024 mendatang. Saya tidak mengerti bagaimana pertimbangan yang dibuat oleh Caimin berdasarkan pembicaraan empat mata atau juga pembicaraan dengan Najwa Shihab, tetapi hal tersebut tidak menunjukkan ada perbincangan Caimin dengan Najwa Shihab sehingga hal itu langsung diresponi oleh Najwa Shihab. Tetapi ia menegaskan, maksud saya Caimin, hal itu masih bersifat alternatif, belum ada yang pasti. Salah satunya itu ada nama Najwa Shihab disebutkan. Dan ia menegaskan bahwa masih banyak nama-nama lainnya. Cuman itu belum dikonklusi. Kata Caimin kepada wartawan di Universitas Negeri Surabaya kemarin. Jadi Caimin pun menyebut Timnas Pemenangan Amin masih dalam proses pematangan. Nama yang masuk dalam radar pun tengah diinventarisir untuk menghasilkan satu nama yang sesuai dengan koalisi perubahan. Karena kalau salah memilih orang yang sebenarnya mau membicarakan mengenai perubahan yang ingin ditawarkan oleh Anies Baswedan kepada masyarakat, maka hal yang sangat membahayakan. Kalau salah memilih orang untuk bisa membantu menyampaikan maksud-maksud perubahan itu kepada masyarakat, yang pada intinya dia tidak mengerti sama sekali konsep perubahan itu, maka akan berpotensi masyarakat tidak dapat memberikan pilihan kepada Pak Anies Baswedan bersama dengan Caimin di dalam pencapresan di pemilu 2024 ini. Dan Caimin pun menyebut Timnas Pemenangan Amin masih dalam proses ya. Dalam proses pematangan ya. Timnas masih dalam proses diinventarisasi nama-nama tokoh dan juga mencari ketua sesuai dengan harapan. Ya. Dalam konsep harapan yang mendasari, ia menyebutkan nama Najwa Shihab tetapi justru menimbulkan atau berakhir dengan perbantahan, sahabat Ruang Isu. Dan menanggapi hal itu, Najwa Shihab pun menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat sebagai bagian dari kandidat tim sukses manapun dalam kaitan di Pilpres maupun di Pileg 2024. Ya, dia mengklarifikasikan maksud saya Najwa Shihab bahwa saya tidak terlibat sebagai bagian dari tim sukses kandidat manapun
dalam Pilpres. Saya bahkan belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk dari PKB. Jadi inilah muatan dari bantahan tersebut, maksud saya, dari apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab, dan dia menegaskan untuk akan tetap menjadi masyarakat sipil yang independen dalam gelanggang politik di tahun 2024 mendatang. Dalam hal ini saya sebagai seorang yang berprofesi sebagai jurnalis dan mengawal proses transisi kekuasaan. Artinya apa? Najwa Shihab tetap tegak lurus dengan status dirinya sebagai seorang jurnalis, tidak mau memkompromikan dirinya atau tidak mau terlibat dengan permainan politik dari pencapresan di 2024 ini. Jadi sangat konsisten dan tegas. Najwa Shihab menyampaikan bahwa saya masih akan berprofesi seperti sebelumnya. Artinya dia akan tetap menjadi seorang jurnalis, yaitu sebagai bagian dari masyarakat yang independen, khususnya komunitas pers, dalam mengawal proses transisi yang demokratik itu agar berlangsung tidak hanya sekedar baik, tetapi juga berkualitas. Jadi begitu menarik sekali perhatian publik apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab tersebut. Hanya karena dalam situasi politik seperti ini, lalu justru membuat seseorang menukar atau menggantikan posisi, beralih profesi untuk menjadi seperti situasi yang sedang terjadi, mengalir sesuai dengan arah mata angin atau mengalir sesuai dengan arah air berjalan. Saya pikir menunjukkan orang yang tidak punya tujuan hidup sama sekali. Melalui bagian ini kita perlu pelajari, ya. Jangan mudah terpengaruhi dengan tawaran-tawaran dan juga permintaan sedang terjadi dan berjalan di dalam nuansa politik saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Salam NKRI.